Bisa jadi nanti ini Syawal apit atau besar, lah saya memberikan warning dari sekarang. Syukur yang saya itu nggak terjadi begitu ya, karena apapun alasannya itu kan saudara kita juga. Ya artinya diciwit kerasa kulit. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Ini situasi yang sudah seperti ini, panjenengan juga sebelumnya adalah beberapa video yang mengungkapkan tentang Kidung Sabdo Palon. Ada beberapa situasi yang memang sudah terjadi begitu. Lalu ada tentang isyarat, lalu ada perhitungan begitu kan, perhitungan prediksi maksudnya secara ilmu perhitungan Jawa. Yang ingin saya tanyakan untuk kewaspadaan lahir dan batin kita begitu nggih Mbah. Ya karena alam kita sering terjadi gejolak dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Secara awam kita harus melakukan apa begitu kan. Setidaknya kita punya ancer-ancer lah, kewaspadaan lah. Adakah tentang sesuatu yang lainnya lagi yang panjenengan bisa ungkapkan baik berdasarkan perhitungan maupun dari sisi pandang yang lain, Mbak? Tapi uluk salamulyo atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing Jatinuhune ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salamun. Kalau bercerita itu sesuai dengan pengalaman ya, maksudnya pengalaman dalam artian biasanya kalau tahun baru dan hari-hari besar itu biasanya itu terjadi tragedi lah. Kalau bilang bencana nanti apa ya kurang pas, kelihatannya menakut-nakuti. Tragedi itu jelas akan setidaknya berpengaruh baik secara terutama secara psikologis ya, secara psikis lah, secara itu akan sangat berpengaruh lah. Untuk itu tadi arah pertanyaannya kan kelihatannya gitu, dalam waktu dekat ini gitu loh, dalam waktu dekat ini manakah yang perlu diwaspadai dan kewaspadaannya kita seperti apa, kan seperti itu lah. Nah, saya dulu kelihatannya pernah membuat konten perhitungan artinya niscaya kalau megatrust yang termaksud di pantai Samudra India apa itu ya, itu ya masih tahap belum pada tahun-tahun ini kelihatannya, tapi saya nggak memastikan gitu loh, kan bisa saja seruduk babi ya bisa gitu. Tapi kalau sesuai perhitungan, maksud saya sesuai perhitungan dan sesuai dengan pengilhaman, itulah cara anunya, karena saya perjalanan spiritual saya untuk dalam waktu dekat ini ya, ini kan puasa sudah hampir habis nih ya, saya mengucapkan selamat berbuka puasa kepada yang menjalani gitu, artinya saya patut menghormati sisi-sisi yang lain walaupun kita tetap berprinsip pedoman pada nilai-nilai spiritual leluhur Nusantara, tapi kita sebagai tuan rumah seluruh agama ya patut menghormati. Saya akan mengatakan kalau untuk waktu dekat ini puasa sudah hampir habis, Syawal apit besar itu kemungkinan yang perlu diwaspadai ya itu adalah Syawal apit besar. Kalau menurut perhitungan itu ada di timur laut apa ya? Utara sini, timur laut. Dari sini timur laut. Dari Pulau Jawa ini. Nah, ini perlu diwaspadai dalam arti kita itu waspada pada bulan-bulan Syawal apit besar itu arah timur laut dari Pulau Jawa ini, karena saya meyakini ya, yang lain mau ikut meyakini ya boleh saja, enggak ya juga enggak apa-apa. Kalau wengkune tanah Jawa, kalau dilihat kan tanah Jawa kayak perahu nih, Nusantara ini kayak perahu gitu loh. Wengkune tanah Jawa atau pemangku Nusantara ini adalah tanah Jawa gitu. Jadi perhitungan ini juga perhitungan Jawa. Kalau melihat perhitungan ini Syawal apit besar itu naga sasi itu berada di timur laut
timur laut. Berarti kalau dari sini kan timur laut dari arah sini ya kurang lebih antara Ambon, Maluku gitu loh. Itu kurang lebih itu. Lah, kalau melihat di Google yang paling itu dekat-dekat Pulau Buru. Ini patut diwaspadai. Patut waspada lah, antisipasinya seperti apa? Ya itu kan bisa cara masing-masing lah. BMKG juga sudah memberikan warning, ibaratnya cara-cara apa? Simulasi apa itu ya? Cara-cara menghindari gempa besar, cara-cara andai kata terjadi gempa besar dan tsunami seperti apa. Namun referensi saya gitu ya. Artinya dekat-dekatlah kita kepada diri kita, dalam arti kepada merawat diri kita agar nanti salah satu dalam keluarga minimal pada dirinya gitu akan mendapat firasat tertentu atau termasuk orang yang dihindarkan dari apa tragedi ini ya, bencana gitulah kalau secara umum bencana ini. Nah, dengan cara anunya itu laku, kalau Jawa kan laku spiritual itu, laku apa ya, lelakon hari kelahirannya tirakat lah. Ini tergantung monggo anunya masing-masing. Yang penting referensi saya sering-seringlah mendekatkan diri kepada alam Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa seluruh sekalian alam gitulah. Artinya agar kita ndilalah kersane ngalah sing tidak bisa dibantah itu bisa terhindar dari ya tragedi tersebut. Dilalah pas kejadian, pas ada di sudut kota sana, wilayah yang kena itu nanti pas dia tidak berada di situ, umpamanya seperti itu, atau melalui mimpi-mimpi tertentu yang menyebabkan dia akan waspada, tidak apa ya, intinya tidak ikut menjadi korban dalam artian dalam tragedi ini itu dilalah mbuh kepriwe carane terselamatkan begitu. Jadi saya mengatakan yang perlu diwaspadai sawal apit besar itu adalah wilayah timur laut ya, baik itu ini kemarin nih badai Seroja kan nggak ada warning sebelumnya kan, warning yang tertentu ibarat kurang sekian bulan dan sebagainya. Bisa jadi nanti ini sawal apit atau besar lah, saya memberikan warning dari sekarang. Syukur yang saya itu nggak terjadi begitu ya, karena apapun alasannya itu kan saudara kita juga ya, artinya diciwit kerasa kulit. Artinya Indonesia ini harus ya berbadan Indonesia, artinya diciwit kerasa kulit ya, manakala bangsa ini tertimpa sebuah tragedi kan mau tidak mau kita ikut berpikir dan terketuk hatinya. Lalu terketuk hatinya kalau kita pas lagi omber secara kasarnya bisa memberikan sumbangsih, minimal kita itu apa ya, kita berdoa agar terhindar. Namun bila mana sesuai perhitungan naga sasi gitu dan naga tahun ini ada kemungkinan ya, saya katakan ada kemungkinan, jangan sampai ada kesan saya menakut-nakuti, ada kemungkinan terjadi di daerah timur laut dari Pulau Jawa ini gitu. Jadi kita mesti waspada, kita mesti hati-hati lah. Cara antisipasinya seperti yang saya ungkapkan tadi itu, sering mendekatkan diri kepada Tuhan, artinya dengan cara laku tapa brata, riado, tirakat, cara istilah Jawanya, sehingga nanti manakala ada terjadi, dilalah itu bisa selamat gitu loh, bisa selamat. Syukur permohonan jangan sampai hanya dirinya, tapi juga keluarganya gitu. Jangan sampai kisah Pendawa 5 meminta keselamatan untuk dirinya, lupa terhadap anaknya, sehingga waktu Berantayuda itu kan Pendawa putranya mati semua, anak-anak Pendawa kan meninggal semua gitu loh. Yang jadi raja penerus adalah cucunya. Nah ini saya menghimbau kepada seluruh kita ya, seluruh kita, andai kata kita terselamatkan yang ada di pulau lain juga kita mestinya turut bela rasa ya, mudah-mudahan tidak sampai bela sungkawa gitu ya, bela rasa terhadap kondisi alam di Indonesia timur laut sana, arah timur laut. Sekali lagi saya tidak memastikan, tapi sesuai perhitungan. Lalu kalau tanya petunjuk, saya ada petunjuk. Kemungkinan itu adalah kalau wilayah itu disebut wilayah sajum. Sajum, ini bahasa gaib ya, nggak mungkin akan sama dengan bahasa literasi, nggak mungkin itu. Jadi wilayah sajum ada kemungkinan akan terjadi gitu. Sajum itu ya sekitar Pulau Buru itu, antara Sulawesi dan Maluku itulah. Antara itu
kemungkinan akan terjadi lah. Untuk itu saya memberikan warning, waspada dalam bulan Syawal Apit besar. Nanti kita sepatutnya waspada, jangan sampai kita teledor dan lalu tragedi ini akan memakan banyak korban, terutama jiwa gitu. Kalau harta benda kata orang Jawa itu bisa dicari, tapi kalau jiwa kan ya kita patut bersyukur. Artinya kita dikasih wawarah oleh leluhur, bahwasanya ada istilah bondo gaduan, nyawa titipan. Ya. Nyawa titipan, bondo gaduan. Artinya kita itu mesti waspada, mesti hati-hati, dan lalu antisipasinya ya kita makin banyak berbuat kebajikan, makin munajat lah, sering munajat begitu. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah, dan saya juga meminta, bukan berarti itu terjadi, saya mengajak waspada. Saya kalau boleh saya minta sih jangan terjadi, tapi apabila terjadi minimal saya sudah memberikan warning. Terima kasih. Rap sirap